belum dijawab, mungkin sedang melakukan kewajiban. Dia nggak punya kewajiban apa-apa selain jawab WA. Mungkin sudah nulis tapi belum send. Nggak mungkin. Dia kalau nulis pasti di send. Mungkin kuotanya habis. Kan saya baru beliin. Mau mana? Kamu kalau mau menderita sok atau sebetulnya. Tidak ada yang lebih pahit dari berharapnya hati kepada Allah. Allahumma aftah lana hikmataka ya Allah. Ada amalan-amalan yang sangat penting di bulan Ramadan. Memang yang pertama saum ya. Nah, saum di bulan Ramadan bagi yang imanan wahtisaban, dia tidak hanya saum perut, tapi yang pertama saum yang harus kita sempurnakan. Tapi jangan saum kekanak-kanakan yang hanya nahan lapar saja. Mulai dari pikiran, kita mulai saum dari memikirkan yang tidak disukai Allah, yang tidak ada manfaatnya. Karena imanan yakin Allah tahu pikiran kita. Kira-kira perlu saya pikir hati. Tidak semua berita di media harus kita tahu, harus kita baca. Pikirannya adalah menafakuri kemahabesaran Allah, kemahaagungan Allah, penciptaan Allah. Mata saum, ini HP nih, harus diprogram ini, harus dijadwal lihat HP ini. Kalau tidak, komat saja dengan HP bersaing, komat di sholat. Wirid sesudah sholat dengan HP bersaing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mau tidur, HP. Bangun tidur, HP. Sedang tahajud, Allah. Ayo, berapa banyak yang soleh di depan orang, tapi ketika sudah sendirian di kamar, ini bersaksi nanti di akhir. TikTok, YouTube yang semenitan, IG yang semenitan apa namanya? Hah? Nggak hafal kan? Itu memang menarik, gak kerasa. Setengah jam bisa setengah juz dengan tartil, bisa 1 juz itu. Ayo, Ghafir 19, ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah tahu khianat mata dan apa yang disembunyikan di hati. Ramadan ini saum mata dari maksiat, saum dari yang tidak halal, dari yang bukan mahramnya. Saum hadirin, serius. Allah tahu khianat mata. Ini imanan. Kenapa kamu sekarang menunduk terus? Ya, Allah tahu yang saya lihat. Allah tahu getaran-getaran di hati. Memang tidak semua yang dilihat menggetarkan ya. Ada yang menekan, ada. Tapi ada getaran itu udah ketahuan. Ada yang kita melihat biasa saja. Tapi ada yang kita lihat cenut. Pandangan pertama halal, selanjutnya sudah tidak halal. Palingkan. Ayo, ganti saja dengan banyak tilawah Quran. Qiraah Quran, tilawah ya. Nanti bab kedua ya. Pokoknya mata saum dari yang, dan ini disiplin kita program. Kemudian telinga, di YouTube juga banyak ini ceramah-ceramah yang Masya Allah. Kalau boleh menganjurkan, carilah ceramah tentang
ma'rifatullah, memperkenalkan Allah. Aduh, saya bersyukur ini takdirnya hidup di zaman sekarang bisa mendengar ceramah dari berbagai ulama di penjuru dunia, ya. Ada yang batuk, memangnya mengerti terjemahan, ada terjemahan. Masya Allah, Masya Allah. Nambah yakin, belum lagi melihat langit, tidak usah naik teknologi ini. Nyelam ke dalam lautan, binatang-binatang di dasar lautan, tidak usah basah, tidak usah pakai baju selam, tidak usah bawa oksigen. Lihat ke dalam lautan, lihat gelegaknya lahar tanpa kepanasan ada di sini. Pergi ke kutub, gak ngongkos di sini. Deketan dengan harimau, tidak diterkam di sini. Dahsyat sekali. Tinggal niatnya apa nih? Pakai HP. Cari tayangan yang membuat yakin kepada Allah, berkah mata ini. Bagaimana kalau di sungai ada yang tidak berpakaian? Tidak apa-apa. Buaya tidak berpakaian, ikan tidak berpakaian. Tuh ya, itu. Nah, yang dosa ya, karena ayam memancing, ya sudahlah. Astagfirullah. Tapi dari awal saya ngebayangin buaya hadir. Yang error itu bukan yang error sendiri ya. Aduh, bacaan Quran ingin bagus, sudah di sini banyak murata dengan terjemahnya, dengan tafsirnya. Ramadan. Sudahlah, lagu-lagu yang tidak manfaat tidak usah didengar. Nanti mati lagi dengar lagu itu, bisa suul khotimah ya. Mulut saum, sudah Ramadan ini udah terlalu banyak kita ngomong. Mungkin salah satu hikmah aromanya dibuat harum kasturi di sorga ya, di dunia supaya nahan. Gak penting lah kita banyak bicara, kecuali dua hal, zikrullah, amar ma'ruf nahi mungkar. Nah, selebihnya tahan saja. Gak usah kita cerita segala macam supaya kelihatan hebat, pinter, keren, berpengalaman, berwawasan luas, segala bisa, gak usah. Tidak penting orang lain tahu siapa diri kita. Tidak penting orang lain tahu kedudukan kita, jabatan, gelar, pangkat, pengalaman, apalagi amal-amal kita. Tidak penting orang lain tahu jasa kebaikan kita. Tidak penting. Kecuali kalau itu menjadi manfaat kita sebutkan. Kalau hanya kepentingan ingin ngomong, selalu bicara. Gantinya apa? Ada yang datang kepada Rasulullah, ya Rasul, syariat Islam sudah banyak, beri saya satu amalan yang saya pegang teguh, jadikan sandaran amalan ini. Rasulullah SAW menjawab, la yazalu lisanu karratban min zikrillah. Hendaklah lisanmu basah, senantiasa basah dengan menyebut nama Allah. Nah, itu sajalah Ramadan ya. Siapa yang Ramadannya paling bagus? Yang paling banyak zikrullahnya. Mau apa kita beramal lupa kepada Allah? Imanan wahdi sabar itu zikrullah dengan ikhlas. Mikir. Nah, dari sekarang aja jangan banyak ngomongnya. Tahu kenapa? Karena sedang dengerin ceramah ya. Pulang dari sini direm, niat saum, bicara,
yang tidak manfaat, yang sia-sia. Rasakan ya, orang yang saum bicara lebih tenang. Karena aslinya setiap bicara itu tidak mudah. Ada ujub, ada riya, ada sum'ah, pamer yang menceritakan amal, ada gibah, ada fitnah, ada bohong, ada dilebih-lebihkan, ada dikurang-kurangkan. Tidak mudah. Tidak mudah bicara. Tiap bicara itu berpeluang tergelincir lidahnya, tergelincir niatnya. Dan kalau banyak bicara makin terbuka aib kita, bisa hilang pahala kita, bisa nambah dosa kita. Allah Maha mendengar. Wa asiru qaulakum aw ijharu bi innahu alimun bidati sudur. Dan rahasiakanlah kata-katamu atau engkau jaharkan, innahu, sesungguhnya dia Allah tahu isi hati kita. Setuju? Oh, saudara udah mulai menghemat kata-kata ya. Setuju? Saum apa lagi? Saum keinginan. Udahlah, 11 bulan kita banyak keinginan duniawi, benar? Ingin ganti keren, yang tukang sepeda langsung begini. Wah, ingin ganti sepatu, ingin jaket, ingin tas, ingin ini, ingin itu. Ramadan mah ingin banyak sedekah aja. Ingin benar-benar tiap waktunya jadi amal yang disukai Allah. Inginnya satu aja lah, ingin Allah ridho. Kenapa kamu bagikan makanan? Supaya Allah ridho. Man shoma imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Hati saum dari suudzon. Apalagi ke Allah tidak boleh suudzon. Apapun yang Allah lakukan untuk kita pasti baik. Husnuzon. Mau diapain saja diri kita ini milik Allah. Allah yang maha baik, yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang maha adil, maha bijaksana, maha mulia. Mau diapain saja diri kita ini oleh Allah udah pasti baik. Gak cocok dengan keinginan kita, gak apa-apa. Halo? Nah, saudara seperti nggak rela gitu. Wah, suudon. Mau diapain aja, ridho. Karena kita ini ciptaan siapa? Jawab hadirin, jangan nggak boleh emosi Allah begitu, harus ikhlas jawabannya. Kita ini ciptaan siapa? Allah. Kita milik siapa? Allah. Yang paling sayang kepada kita siapa? Allah. Yang tidak pernah zolim siapa? Allah. Mungkinkah Allah berbuat zolim kepada hambanya? Tidak mungkin, tidak mungkin sama sekali. Selama ini aja kita ngaco diurus oleh Allah, ya kan? Model-model kita ini apa? Tinggal sambar petir, jelebet, gosong beres. Iya kan? Apa coba kita ini? Coba sholat isya barusan. Siapa yang khusyuk? Diam semuanya ya. Untung nggak ada hologram di sini. Coba kalau ada poin, skor sholat kita saya nggak berani ceramah karena skornya 12. Ada yang skornya minus, ada. Allah menutupi aib kita, tetap dikasih makan, minum, ilmu, rezeki, ditutupi aib, kasih jodoh, dimudahkan. Wa fa bi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Makanya lah sudah, nggak boleh ada buruk sangka. Ridho. Hatinya sekarang
Ramadan ini syukur aja ke Allah teh, syukur. Udahlah, kalau pengen bahagia sama Ramadan tuh bulan syukur. Alhamdulillah ala kulli hal. Lihatnya apa yang Allah berikan, bukan apa yang kita inginkan, bukan yang belum ada, yang sudah ada. Ayo syukuri. Suami saya itu kalah, ngoroknya keras. Atau syukur, gimana syukurnya? Orang lain ada yang sangat merindukan suami, saudara udah ada. Segalak-galaknya suami masih utuh, ya kan istrinya nggak dimakan, masih diberi rezeki, rumah, kendaraan, tapi ngorok berarti tidurnya pulas. Berapa banyak yang beli obat untuk tidur jutaan? Berarti pendengaran saudara normal, bisa mendengar orang yang ngorok. Berarti suaminya masih hidup, ya. Karena kalau udah nggak hidup, nggak ngorok. Cari apa saja yang bisa membuat syukur, betul? Ayo, saum dari keluh kesah, ya. Caranya adalah bersyukur. Capek, untung capek. Kalau nggak capek, robot, ya. Capek itu digugurkan dosa. Terus duduk ini, alhamdulillah, ini capek. Untung bisa duduk. Berapa banyak yang tidak bisa duduk? Untung kursinya empuk, ya. Untung bisa nyender. Gimana kursinya nggak ada senderan? Pokoknya mah syukur. Ramadan, saum dari keluh kesah. Apa yang mau dikeluhkan? Nikmat dari Allah melimpah ruah dibanding dengan hal yang gak enak. Ya udah segitu aja. Saum, hati dari suudzon ke manusia. Ramadan ini mah husnuzon. Kenapa ya? Dia kok nggak senyum? Mungkin sedang sariawan. Enggak sariawan. Mungkin sedang fokus memikirkan masalah. Tapi dia kurang perhatian. Mungkin sedang zikir. Dan kenapa WA-nya belum dijawab? Mungkin sedang melakukan kewajiban. Dia nggak punya kewajiban apa-apa selain jawab WA. Mungkin sudah nulis tapi belum send. Nggak mungkin. Dia kalau nulis pasti di-send. Mungkin kuotanya habis. Kan saya baru beliin. Mau mana? Kamu kalau mau menderita sok atau sebetulnya. Cari kepada orang beriman itu alasan. 70 alasan. Kalau nggak ketemu alasannya, katakan pada hati ini, pasti beliau melakukan ini punya alasan yang saya belum paham. Dan sudah selesai, gak usah paksa. Ya, ayo apa yang Allah perintahkan, husnuzon kepada yang beriman. Dia berbuat salah, siapa tahu ini kesalahan terakhir yang dia lakukan. Gak mungkin. Siapa tahu sesudah ini dia tobat nasuha dan Allah mencintainya. Masa curiga wae. Silakanlah. Kumaha anjeun we. Hadirin sekalian, pendek kata saumnya kita perlebar. Tidak hanya saum perut, ya, mata, pikiran, keinginan, lisan, telinga, ya pokoknya apa-apa yang kira-kira Allah tidak suka tahan. Termasuk bijak terhadap HP ini, ya. Jangan terlalu lengket. Jangan HP itu jadi Tuhan yang berat sekali kita ketemu HP. Dulu sebelum
adanya HP baik-baik saja tuh. Kenapa sekarang jadi serba colokan kemana-mana ya? Ya kan? Ke masjid juga, gimana colokannya? Bukan gimana Quran. Dan ada yang ke masjid itu buat ngecas.